Halo guys, kembali lagi di channel Yenda. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film pedang-pedangan berjudul Gintama yang dirilis pada tahun 2017. Jadi film ini mengisahkan seorang samurai sejati yang harus menyelamatkan rekannya dari pembantaian pedang iblis merah. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film ini dibuka pada zaman Edo di Jepang, atau tepatnya zaman kejayaan samurai, di mana pada zaman itu arah-arah Jepang dikejutkan dengan datangnya ras alien yang disebut sebagai Amanto. Kedatangan mereka ini bukan untuk COD selondok, melainkan untuk mengambil alih wilayah Jepang. Namun, pada suatu hari, sekelompok samurai muncul dan melakukan perlawanan terhadap ras Amanto. Peperangan itu pun disebut sebagai Jooi. Dalam peperangan itu, kelompok samurai ini berhasil membinasakan sebagian besar ras Amanto. Dan karena Amanto kewalahan melawan para samurai, mereka pun membuat kebijakan, yaitu melarang samurai menggunakan pedang sehingga ras Amanto tidak akan membunuh manusia lagi. Setelah setuju, ras Amanto pun membangun teknologi super canggih yang membuat zaman Edo yang sebenarnya jadul menjadi futuristik. Beberapa tahun kemudian, para ronin di Jepang kini mulai kehilangan pekerjaan sebagai seorang samurai. Salah satunya seorang ronin bernama Shinpachi yang beralih profesi sebagai kasir di sebuah warung. Namun sayangnya, Shinpachi sering mendapatkan perilaku buruk dari bosnya, bahkan para pelanggan, karena ia gaptek dalam teknologi. Untungnya, di saat itu juga, Shinpachi dibela oleh seorang ronin bernama Gintoki yang memiliki nama lain sebagai Iblis Putih. Dari sinilah, Shinpachi berteman dengan Gintoki. Oi. Shinpachi dan Gintoki kemudian membangun jasa joki kemitik bersama teman gadis mereka bernama Kagura. Akan tetapi sayangnya, sudah beberapa bulan terakhir mereka tidak mendapatkan pelanggan karena ternyata Gintoki hanya bisa main nana. Pada suatu hari, Kagura mengajak Gintoki dan Shinpachi berburu kumbang di hutan. Tetapi Gintoki menolak karena berburu kumbang adalah aktivitas yang dilakukan oleh anak kecil. Namun, di saat itu juga, Gintoki melihat berita televisi yang menampilkan bahwa kumbang memiliki nilai jual tinggi. Alhasil, ia pun setuju dengan Kagura dan langsung OTW ke kebun rambutan. Sesampainya di sana, mereka tidak melihat tanda-tanda adanya kumbang dan malah bertemu dengan komandan kepolisian Shogun bernama Gorilla yang sedang cosplay minyak zaitun. Tidak cuma itu, mereka juga bertemu dengan wakil komandan bernama Toshiro yang sedang melaburi pepohonan dengan cairan kental putih. Ketika mereka melangkah lebih jauh ke dalam hutan, ketiganya melihat seekor kumbang yang ukurannya orang umum. Gintoki dan Shinpachi pun langsung menyuruh Kagura untuk menjatuhkan kumbang tersebut. Tapi saat kumbang itu jatuh, ternyata itu bukan kumbang, melainkan kapten kepolisian bernama Sogo yang sedang cosplay untuk memancing kedatangan kumbang. Ketiganya lalu dihampiri oleh pihak kepolisian Shogun yang menyampaikan bahwa kedatangan mereka ke sini yaitu untuk menangkap kumbang emas milik Shogun yang telah melarikan diri dari istana. Di saat itu juga, kumbang milik Shogun melintas dan tanpa pikir panjang, mereka semua pun berlomba-lomba menangkap kumbang tersebut untuk mendapatkan imbalan dari Shogun. Di tengah kejar-kejarannya, Gintoki bertemu temannya bernama Katsura dan alien peliharaannya bernama Elizabeth.
Melihat Gintoki dikejar-kejar, Katsura pun mengeluarkan jurusnya untuk menjatuhkan para anggota kepolisian. Ketika Gintoki mencegat kumbang emas di sebuah jembatan, tiba-tiba kumbang itu dimakan oleh monster ikan, dan alhasil mereka pun tidak mendapatkan apa-apa dari pemerintahan Shogun. Malam harinya, Gintoki dan Katsura membicarakan perihal tentang status mereka sebagai Ronin yang kini sulit mencari pekerjaan. Sebelum mereka berpisah, Katsura memberitahu Gintoki bahwa akhir-akhir ini ada seorang asasin yang membantai para Ronin di malam hari. Namun, menurut Gintoki, ia akan baik-baik saja karena sampai saat ini belum ada yang bisa menandingi kemampuan pedang milik Gintoki. Singkat cerita, saat Katsura hendak pulang sendirian melintasi jembatan, tiba-tiba ia dihadang oleh pria misterius yang mengaku sebagai asasin pembunuh para Ronin. Pria itu mengungkapkan bahwa ia akan membunuh Katsura. Awalnya, Katsura meremehkan asasin tersebut, sampai akhirnya ia dibuat terkejut saat si asasin mengeluarkan pedang langka yang secara cepat menebas perut Katsura. Keesokan harinya, berita televisi menampilkan pembunuhan di jembatan yang korbannya adalah Katsura. Elizabeth yang mengetahui tuannya tewas lalu pergi menemui Gintoki guna minta bantuan. Namun di sana, Gintoki malah kebingungan karena Elizabeth ini sama sekali tidak berbicara sekata-kata pun. Bahkan untuk mengeluarkan suara pun tidak bisa. Mengetahui Elizabeth tidak bisa memberikan informasi, Gintoki pun memutuskan pergi menemui pandai besi bernama Tetsuya dan adik perempuannya bernama Tetsuko. Meskipun ahli dalam membuat pedang, Tetsuya ini memiliki minus pemakaian, yaitu kurangnya pendengaran atau budek. Di sini, akhirnya Gintoki mendapatkan informasi dari Tetsuya, di mana Tetsuya menceritakan kalau almarhum ayahnya berhasil membuat pedang yang hidup bernama Bonisakura. Namun pedang itu dicuri karena memiliki cahaya merah muda saat terkena sinar rembulan. Selain itu, pedang Bonisakura juga tidak bisa digunakan oleh manusia, yang artinya orang yang memakai pedang itu dipastikan bukanlah manusia biasa. Tetsuya juga menceritakan kalau ayahnya meninggal sebulan setelah menempa pedang tersebut. Dan dari situlah Tetsuya percaya bahwa pedang Bonisakura adalah pedang terkutuk yang memakan jiwa manusia. Oleh karena itu, dia pun meminta Gintoki untuk mengambilnya kembali. Malam harinya, Shinpachi dan Elizabeth berencana mencari pelaku pembunuhan Katsura di tengah pedesaan. Seorang bapak-bapak bernama Bapak kemudian mendekati mereka dan menaruh curiga kalau Shinpachi ini hendak maling tabung gas. Namun di saat itu juga, tiba-tiba si bapak ditusuk oleh pria misterius. Ternyata pria itu adalah pria yang membunuh Katsura. Ia lalu membunuh Elizabeth dengan satu kali tebasan. Dan saat si pria hendak membunuh Shinpachi, Gintoki tiba-tiba datang menangkis serangannya dengan pedang kayu. Shinpachi lalu mengenali pria itu sebagai Nizo yang dikenal sebagai pembunuh bayaran. Dan dari sinilah pertarungan antara Gintoki dan Nizo terjadi. Meskipun hanya menggunakan pedang kayu, tapi Gintoki mampu menangkis serangan Nizo yang menggunakan pedang Bonisakura. Di tengah pertarungan itu, Nizo menjatuhkan Gintoki ke bawah jembatan.
冗談じゃねえよ。 Akan tetapi, Gin tetap saja tidak menyerah dan melanjutkan pertarungan sampai pedang kayunya hancur serta mendapatkan tusukan di perutnya. 指導だ、setぎだ。嘘だ、銀さんが。変が折れたって。 Untungnya, sebelum Gintoki terbunuh, Shinpachi memotong lengan Nizu. Kemudian disusul dengan datangnya Kapten Sogu dan para polisi samurai lainnya. Menyadari dirinya akan dikepung, Nizu pun memilih untuk menekan tombol recall. Setelah melarikan Gintoki ke rumah sakit, Sogu memberitahu tentang Nizu kepada komandan gorila yang akhirnya mengambil keputusan untuk mengumpulkan para samurai guna memerangi Nizu. 何をしようってつもりだ。高杉晋介。 Sementara itu, di sisi lain, Kagura dan anjingnya bernama Sadaharu yang sedang jalan-jalan tak sengaja menemukan sebuah kapal yang terlihat mencurigakan. Kagura lalu menyuruh Sadaharu pergi memberitahu Gintoki, sedangkan dirinya akan menyelidiki kapal tersebut. Di atas kapal itu, Kagura bertemu dengan seorang pria bernama Takasuki Shinsuke yang sedang memainkan seruling. Di saat itu juga, Kagura tiba-tiba ditembaki oleh rekan Shinsuke bernama Matako. Namun untungnya, Kagura masih memiliki pasif sehingga ia bisa lolos dari semua pelurunya. Di tengah pertarungan itu, Kagura dikepung oleh para antek Shinsuke, termasuk samurai senior bernama Takechi. Melihat Kagura masih kinyis-kinyis, Takechi pun mengambil keputusan untuk menangkapnya secara hidup-hidup. Keesokan paginya, Gintoki akhirnya sadar dari pingsannya dan mendapati kalau dirinya sedang diurus oleh kakak Shinpachi bernama Shimura. Dragon Ball 読みましょうね。バン。グゴゴゴゴゴ。終わった？これが負けるか。フリーザやめて。やめて。テペロ。 Sementara itu, Shinpachi yang sedang mencari Kagura bertemu dengan Sadaharu di jalan. Sadaharu lalu membimbing Pachi ke kapal di mana Kagura sedang ditahan. Namun Shinpachi tidak bisa masuk ke dalam karena dijaga ketat oleh para samurai. Di dalam kapal, Matako dan Takechi menemui Nizu yang ternyata adalah bagian dari mereka. Matako lalu memarahi Nizu karena hampir saja tertangkap oleh polisi samurai, karena jika Nizu tertangkap, maka Monton bahagia. Meskipun sudah diperingati oleh Matako, tapi Nizu malah menentang Matako dan hampir saja membunuhnya dengan tentakel di dalam tubuhnya. Di sisi lain, Tetsuko entah bagaimana tiba-tiba mendatangi Gintoki dan Shimura. Kedatangan Tetsuko ke sini ternyata untuk memberitahu fakta bahwa pedang Bonisakura yang diciptakan oleh ayahnya memiliki sistem otomatis dengan gelombang elektromagnetik dan juga kecerdasan buatan. Tidak cuma itu, Bonisakura juga merupakan parasit yang menggunakan tubuh penggunanya sebagai tuan rumah. Dia juga mampu merekam gerakan pertarungan lawannya sehingga Bonisakura bisa mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Selain itu, Tetsuko juga memberitahu kalau kakaknya ternyata diam-diam bekerja sama dengan Shinsuke, di mana Tetsuya menciptakan beberapa kloningan Bonisakura yang nantinya akan Shinsuke gunakan untuk menghancurkan masa kejayaan Edo. Menyadari musuh yang akan Gintoki hadapi bukan kaleng-kaleng, Gintoki pun pergi ke bengkel Pak Bagong dan minta Pak Bagong untuk membuatkan sebuah senjata yang bisa mengalahkan pedang Bonisakura.
Di saat itu juga, Gintoki melihat robot Gundam buatan Pak Bagong dan langsung ingin menggunakan robot tersebut untuk mengalahkan Boni Sakura. Namun tentu saja Pak Bagong menolak karena robot itu milik seorang pejabat. Karena tidak mendapatkan apa-apa, Gintoki pun pergi menemui Tetsuko. 坂田さん。こんにちは。 Sementara itu di kapal, para antek Shinsuke melakukan eksekusi mati kepada Kagura. Sebelum eksekusi itu dimulai, tiba-tiba Shinpachi datang untuk menyelamatkan Kagura. Namun, karena Shinpachi datang sendirian, ia pun jadi kena mental dan menjadi sasaran utama bagi Matako. どうぞ。 Ketika Matako hendak menembak mati Shinpachi, tiba-tiba kapal mereka ditembak oleh kapal kepolisian yang dipimpin oleh gorila. Menyadari hal itu, mereka pun langsung terbang melarikan diri dari dermaga. Sedang Shinpachi mengambil kesempatan itu untuk membebaskan Kagura. Di saat itu juga, kapal kepolisian menyerbu kapal Shinsuke. Komandan gorila lalu menunjukkan rasa semangatnya untuk melawan para kejahatan. Namun saat ia hendak melompat ke kapal Shinsuke, ia malah terjatuh ke lautan. Gintoki akhirnya tiba di dermaga bersama Tetsuko. Di sini Tetsuko memberikan Gin pedang buatannya yang ia buat dengan penuh perasaan kimochi. Bersama dengan itu, Pak Bagong datang dan memberi jet terbang untuk Gintoki gunakan menuju ke kapal Shinsuke. 行くのじゃ銀の字。絶妙じゃろ。 Sementara itu di atas kapal, Kapten Toshiro dan Wakil Sogo mencoba mengalahkan Nizu dengan basoka. Namun ternyata Nizu ini kebal ledakan. 仕方ねえ。ほほう。二蔵。 Di dalam kapal, Shinpachi dan Kagura menemukan laboratorium yang berisi kloningan pedang Boni Sakura. Di saat itu juga, Takasuki Shinsuke datang untuk membunuh keduanya. Tapi, di saat itu juga, tiba-tiba Elizabeth muncul untuk melindungi mereka. エリザベス。 Dan saat Shinsuke menebas Elizabeth, muncullah Katsura dari dalam kostum yang ternyata masih hidup. から仲間仲間と。 Di atas kapal, Wakil Toshiro memutuskan untuk bertarung melawan Nizu. Namun tentu saja Toshiro bukanlah tandingan Nizu. Hingga akhirnya datanglah Gintoki dan Tetsuko untuk melawan Nizu. それはお互い様だろ。 Dan dengan menggunakan pedang pemberian Tetsuko, Gintoki mulai menyerang Nizu dan berhasil melukai wajahnya. おいおいどうした。 Tidak cuma itu, Gintoki juga berhasil membuat Nizu terpental dan menusuk lengan biologisnya dengan pedang milik Tetsuko. Sementara itu, di dalam kapal, Matako mencoba menembak mati Kagura. Tetapi Kagura ini berhasil menghindari semua peluru, bahkan ia bisa menangkap peluru yang Matako tembakan. Di tengah pertarungan mereka, tiba-tiba Nizu jatuh dari atap dan tubuhnya kini diambil alih oleh Boni Sakura. Menyadari kekuatan Boni Sakura sudah sepenuhnya sempurna, mereka pun bekerjasama untuk mengalahkan Sakura. Namun sayangnya, Boni Sakura ini terlalu kuat. Ketika Boni Sakura hendak membunuh Tetsuko, Tetsuya langsung melindungi adiknya sehingga serangan itu akhirnya mengenai tubuh Tetsuya. Di saat itu juga, Gintoki mengambil pedang buatan Tetsuko dan memberitahu Tetsuya kalau pedang ini dibuat untuk melindungi orang.
Si Genji kemudian menebas tangan Boni Sakura sampai membuat pedangnya patah. Tapi kekuatan dari pedang itu akhirnya berhasil melenyapkan Boni Sakura. Setelah Tetsuya meninggal, Gintoki meminta Toshiro dan Sogo untuk membawa teman-temannya pergi dari sini, sedangkan dirinya akan menghadapi Shinsuke. Sementara itu di atas kapal, Katsura mencoba meyakinkan Shinsuke untuk membatalkan rencananya menghancurkan Edo. Dan dari sinilah terungkap bahwa sebenarnya Shinsuke ini merupakan satu klan dengan Katsura dan Gintoki. Namun setelah peperangan Joei, Shinsuke masih tidak terima dengan kebijakan Amanto. Itulah sebabnya Shinsuke ingin menyingkirkan para samurai Edo, setelah itu ia akan menghancurkan pemerintahan Edo. Di saat itu juga, tiba-tiba Katsura ditangkap oleh beberapa ras Amanto. Dan ternyata, tebakan kita salah, karena faktanya Shinsuke bekerja sama dengan Amanto untuk menyingkirkan para samurai. Dengan begitu, ras Amanto bisa menguasai Jepang dengan leluasa. Di saat itu juga, Gintoki datang. Ia lalu menantang Shinsuke bertarung dan terjadilah pertarungan antara keduanya. Dalam pertarungan itu, Gintoki berhasil mengalahkan Shinsuke. Akan tetapi Gintoki tidak membunuhnya karena bagaimanapun juga Shinsuke adalah temannya. Saat kapal mulai hancur, Katsura menyeret Gintoki keluar dari kapal dan terjun menggunakan parasut Elizabeth. Sedangkan Shinsuke dibawa pergi menggunakan pesawat oleh Matako dan Takechi. Film ini kemudian ditutup dengan Gintoki dan Katsura bergabung kembali dengan teman-temannya. Oke guys, itulah alur cerita film Gintama. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, pinjem dulu dong 100, please. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.